Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Huda. Saya ada di kelas A31. Pada kesempatan ini saya akan presentasi di MK Pendidikan PAI di luar sekolah. Ini sudah menginjak di materi atau pertemuan yang ke-11. Ini akan membahas tentang PKBM. PKBM apa itu toh PKBM? PKBM atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat adalah lembaga pendidikan berbasis masyarakat, didirikan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Fungsinya apa? Untuk menyediakan pendidikan non formal yang fleksibel dan sesuai kebutuhan. Yaitu sesuai dalil bismillahirrahmanirrahim, yarfa'ullahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Ini menunjukkan bahwa orang yang menyediakan memfasilitasi tentang belajar ilmu agama, pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM merupakan suatu institusi berbasis masyarakat, community based institution. PKBM didirikan dari dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Sehingga ini merupakan inisiatif masyarakat untuk gunanya untuk peningkatan mutu pendidikan melalui proses pembelajaran. Fungsi PKBM dalam pendidikan Islam luar sekolah: memberdayakan masyarakat agar memiliki peluang untuk belajar agama tentang apa saja sesuai dengan yang mereka butuhkan, dan memberikan kesempatan bagi semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosial, budaya, dan lainnya untuk memperoleh layanan pendidikan dan dapat mengakomodir berbagai keragaman yang ada, memang tanpa adanya pandang bulu, entah itu warga atau masyarakat yang bawah, tengah, atas, semuanya itu mempunyai hak untuk belajar. Meningkatkan kualitas pengetahuan agama masyarakat, asalnya tahu tentang wudhu, terus ditingkatkan lagi tentang sholat, ditingkatkan lagi tentang puasa, tingkatkan lagi sampai ke hal-hal yang mengenai kehidupan, masalah hati, dan yang lain-lain. Mengembangkan dan pertumbuhan keagamaan masyarakat. Ini adalah fungsi-fungsi dari PKBM. Ini sesuai dengan hadis Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah sebagai penyokong, sebagai pemantik, penyemangat dari orang yang mau memberi ruang, memberi waktu, memberi jalan untuk mencari ilmu. Ini orang akan digampangkan atau dimudahkan Allah untuk jalan kepada menuju surga. Jenis kegiatan PKBM itu: 1. Pendidikan massa, 2. Pendidikan orang dewasa, 3. Pendidikan perluasan, 4. Pendidikan masyarakat, 5. Pendidikan dasar, dan yang terakhir penyuluhan. Ini ada tingkatan-tingkatannya. Memang dalam kegiatan itu ada tingkatan-tingkatannya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini memang tingkatan pertama adalah Iqra, bacalah. Manajemen PKBM. Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal tahun 2009
menjelaskan bahwa program yang dilaksanakan oleh PKBM minimal 3 bidang jenis PNF yang berbeda, memiliki TBM atau perpustakaan, mempunyai silabus setiap jenis program. Untuk memenuhi standar minimal pengelolaan PKBM, maka diperlukan pengelolaan PKBM memiliki kemampuan manajerial dalam mengelola program PKBM dengan baik dalam upaya untuk terakreditasinya program dan berdampak pada terakreditasinya lembaga PKBM yang dikelolanya. Supaya apa? Supaya terstruktur, supaya ada runtutannya, supaya jelas, biar tidak ngambang, maka perlunya adanya PKBM. Innallah ya'murkum an tu'addul amanati ila aliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Ini adalah dasar sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Ini adalah dasar bahwa harus ada manajemennya. Ada manajemennya dalam PKBM itu. Dan itu manajemen itu harus diatur dengan seadil mungkin supaya tidak adanya kekacauan di manajemen tersebut. Dalam penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, fungsi-fungsi manajemen meliputi 1. Identifikasi, itu kebutuhan, dana, sumber belajar, itu harus sesuai. Yang kedua adalah perencanaan. Menyusun prioritas program dan lain-lain. Yang ketiga, pengorganisasian, itu menggerakkan sumber daya. Ini fungsinya apa? Ini adalah termasuk langkah-langkah dari PKBM. Terus selanjutnya adalah evaluasi. Pelaksanaan dulu. Pelaksanaan itu melaksanakan proses belajar mengajar. Yang terakhir evaluasi atau RKTL. Ini menilai dan menyusun rencana tindak lanjut. Ini ada evaluasi, ada penilaian. Terus habis itu ada tindak lanjutnya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Identifikasi, mengidentifikasi kebutuhan belajar, sumber belajar, dana belajar, tempat belajar, waktu belajar, dan hal lain yang mendukung terselenggaranya program belajar. Ini perencanaan menurut standar minimal manajemen pusat kegiatan belajar masyarakat atau SMM PKBM. Perencanaan dilaksanakan dengan melakukan pendataan umum, masalah atau kebutuhan dan sumber daya pendukungnya, menyusun prioritas kebutuhan program masing-masing bidang, yaitu layanan pendidikan, layanan informasi, kemitraan, dan peningkatan mutu pendidikan. Organisasian merupakan kegiatan menyiapkan dan menggerakkan sumber daya yang akan dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan atau tuntunan program kegiatan. Itu menata pelaksanaan program kegiatan dan tenaga kependidikan. Bidang pelaksanaan, bidang pendidikan, memotivasi warga belajar, mengadakan atau mengembangkan bahan ajar pokok bagi warga belajar, dan bahan pengajaran pokok bagi tutor dan narasumber. Yang ketiga adalah melaksanakan proses belajar mengajar. Yang keempat, partisipasi aktif warga belajar. Yang terakhir adalah menilai proses dan hasil kegiatan belajar mengajar secara berkala. Nah, sekian presentasi yang kami laksanakan, yang kami aturkan, yang kami bacakan. Mohon maaf dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.